Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Martiana. Jadi video kali ini saya akan membahas mengenai deteksi otomatis mata retinopati diabetes pada gambar kamera fundus. Nah, materi ini akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah metodologi penelitian dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Farida Idi Fitriani MSc. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Martiana dengan NIM 18010130017. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ini. Latar belakang dari retinopati diabetik merupakan penyebab utama komplikasi diabetes mellitus. Tingginya kadar gula dalam darah atau glukosa disebabkan oleh ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi insulin, dan hal ini dapat menyebabkan retinopati dan kebutaan menurut Sisodia. Jadi perubahan kecil pada kapiler retina muncul sebagai retinopati diabetik. Tanda paling awal dari retinopatik diabetik adalah mikroaneurysm yang dikategorikan sebagai non-proliferatif ringan. Retinopati diabetik penyebab mikroaneurysm adalah kelainan kondisi kadar gula dalam pembuluh darah. Secara umum ada dua jenis retinopati diabetik, yaitu non-proliferatif retinopati diabetik atau NPDR dan retinopatik diabetik proliferatif atau PDR. Kerusakan yang disebabkan oleh retinopatik diabetik dapat dicegah jika diagnosis teratur dilakukan pada tahap awal dan tepat. Saat ini berdasarkan gambar fundus yang ditangkap, dokter mata akan mendiagnosis semua pasien secara manual yang memakan waktu dan rawan kesalahan. Nah, itu menurut Valverde 2016. Nah, mengklaim bahwa screening sistematis untuk diabetik retinopati telah diidentifikasi sebagai cara untuk menghemat biaya sebagai sumber perawatan kesehatan. Otomatis analisis gambar retina muncul sebagai alat screening penting untuk deteksi dini retinopati diabetik yang dapat mengurangi beban kerja yang terkait dengan pemeriksaan manual dan penghematan waktu dan biaya. Oleh karena itu, pengembangan alat otomatis untuk membantu dalam deteksi dan evaluasi lesi retinopati diabetik menggunakan metode algoritmik yang mendeteksi dan mengklasifikasi patologi retinopati diabetik. Nah, rumusan masalah untuk materi kali ini yaitu pada saat ini dokter masih menggunakan kamera fundus non-midriatik untuk menangkap gambar retina. Tim screening akan mendiagnosis apakah pasien memiliki kondisi atau pun tidak seperti retinopatik diabetik. Berdasarkan gambar yang dihasilkan dari kamera fundus, proses ini sangat melelahkan dan rawan terjadi kesalahan dalam pemeriksaan pasien. Oleh karena itu, kehadiran sistem komputer diperlukan secara efektif untuk mendeteksi tanda-tanda retinopati diabetik dan juga membantu mengurangi beban kerja petugas kesehatan dalam proses screening diabetes retinopati. Oke, nah kita masuk ke batasan masalah. Nah, adapun batasan masalah dalam penelitian adalah yang pertama, mengembangkan sistem screening dan klasifikasi otomatis untuk retinopati diabetik menggunakan citra fundus atau gambar dari kamera fundus untuk mendeteksi retinopati diabetik. Ekstensi dari citra yang digunakan. Nah, jadi ekstensi dari citra yang digunakan adalah titik BMP. Nah, penelitian ini hanya untuk mengidentifikasi penyakit diabetik retinopati. Resolusi citra yang digunakan 2144
dikali 1424 piksel. Oke, sekarang kita masuk ke maksud penelitian. Nah, jadi maksudnya untuk pemrosesan, pengklarifikasian, pembelajaran mesin, dan juga desainer aplikasi sebagai grafis lingkungan user interface untuk deteksi dini tanda-tanda retinopati diabetik. Oke, tujuan penelitian ini yaitu untuk mempelajari teknik pengolahan citra khusus pada citra fundus untuk penderita diabetes screening retinopati, untuk mengembangkan sistem penyaringan dan klarifikasi otomatis untuk penderita retinopati diabetik menggunakan gambar fundus yang mendeteksi retinopati diabetik pada tahap awal untuk mengevaluasi kerja sistem yang diusulkan dalam mendeteksi dan mengklasifikasi gambar fundus. Nah, kita masuk ke kegunaan hasil penelitian. Penelitian ini penting karena memberikan manfaat bagi banyak pihak seperti peneliti, pengguna, dan organisasi medis. Penelitian menghasilkan beberapa kontribusi untuk pengetahuan yang merupakan gambar fundus mata baru, kebenaran dasar ahli baru, kombinasi gambar teknik pemrosesan, serta aplikasi grafis user interface atau GUI yang berbasis MATLAB, lingkungan desainer untuk pengembang sistem. Pentingnya penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah saat ini yang dihadapi pada diabetes screening retinopati seperti diagnosis manual, dokter mata, waktu yang dibutuhkan, dan keterbatasan sumber daya penyaringan dan mengembangkan teknik untuk pemrosesan gambar yang efisien dalam mendeteksi retinopati diabetik. Sistem klasifikasi otomatis dengan akurasi tinggi, screening retinopati akan membantu mengurangi beban kerja petugas kesehatan dalam proses deteksi dini retinopati diabetik. Ini juga akan membantu pasien dalam hal pengobatan dini yang dapat mencegah atau memperbaiki kehilangan penglihatan yang substansial. Proyek penelitian ini mengusulkan diabetes otomatis sistem deteksi, dan juga memperkenalkan kumpulan data baru gambar fundus yang akan menjadi bermanfaat bagi peneliti dan praktisi pencitraan retina, terutama pada penderita diabetes bidang screening retinopati. Kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja ini yang pertama 80-an. Oke, bisa dilihat nanti. Kita bisa silakan. Oke, lanjut aja kita masuk ke landasan teori. Nah, di sini ada yang pertama ada diabetik retinopati. Nah, diabetik retinopati ini adalah suatu mikroangiopati yang ditandai oleh kerusakan dan sumbatan pembuluh-pembuluh halus meliputi arteriol, prekapiler, retina, kapiler, dan pena-pena. Nah, diabetik retinopati adalah gangguan penglihatan yang disebabkan karena adanya kelainan pada retina dan sistem vaskuler, di mana terjadi suatu mikroangiopati progresif yang ditandai oleh kerusakan dan sumbatan pembuluh-pembuluh darah halus sehingga mengakibatkan gangguan nutrisi. Oke. Selanjutnya mengenai diabetik ini ada penyebab. Nah, di sini ada beberapa penyebab penyakit yang mengganggu kemampuan tubuh untuk menggunakan dan menyimpan gula yang dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan. Terlalu banyak gula dalam darah dapat menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh termasuk mata. Oke, di proposal saya ada dijelaskan mengenai gejala diabetiknya, ada diagnosisnya, ada klasifikasi diabetik,
Kemudian ada cara pencegahan dan pengobatannya. Oke, untuk proposalnya nanti saya share di ini ya, di link atau di deskripsi boxnya video ini. Oke, kita lanjut. Kalau untuk landasan teori ini saya akan menjelaskannya sedikit saja karena ini merupakan teori. Nah, kita masuk ke MATLAB. MATLAB adalah salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk mengelola angka dan bahasa pemrograman. Ada banyak sekali hal yang kamu bisa lakukan dengan MATLAB, khususnya yang terkait dengan rumpun ilmu di bidang teknik, matematika, dan sains. Nah, jadi kita menggunakan aplikasi ini atau sistem ini akan berbasis MATLAB. Jadi codingannya kita akan buat di MATLAB karena banyak perhitungan untuk membuat sistem ini, jadi menggunakan MATLAB. Kemudian Python. Nah, jadi bahasa mungkin kalian udah mengerti apa sih Python itu. Nah, jadi untuk bahasa pemrogramannya ada Python di sana nanti. Kemudian pengenalan dasar citra. Nah, di pengenalan dasar citra ini saya juga menjelaskan ada beberapa jenis citra, ada citra biner, kemudian ada citra keabuan, selanjutnya ada citra warna. Nah, nanti di proposalnya bisa dilihat. Kemudian pengolahan citra digital. Nah, pengolahan citra digital merupakan sebuah bentuk pemrosesan sebuah citra atau gambar dengan proses numerik dari gambar tersebut. Dalam hal ini, yang diproses adalah masing-masing piksel atau titik dari gambar tersebut. Hasil keluaran dari proses tersebut dapat berupa citra atau karakteristik yang mempresentasikan citra. Nah, beberapa teknik pengolahan citra. Yang pertama ada grayscale, kemudian ada median filter, ada text holding. Nah, itu. Oke. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Jadi System Development Life Cycle SDLC Waterfall digunakan sebagai metodologi untuk mengembangkan proyek ini. Metodologi ini dibagi menjadi 4 fase utama. Fase pertama adalah analisis, kemudian terdiri dari tinjauan literatur tentang deteksi otomatis retinopati, screening retinopati diabetik, serta pengumpulan data. Oke, bisa lihat. Nah, jadi setelah pengumpulan data tadi, yaitu analisis, kemudian tahap kedua ada desain dengan antarmuka. Maksud saya desain antarmuka, yaitu atau bisa disebut GUI, yaitu perancangan aplikasinya. Kemudian fase ketiga adalah pengembangan sistem yang diajukan. Dan tahap terakhir adalah pengujian sistem. Nah, jika ada kesalahan, itu akan kembali ke tahap pengembangan untuk ditingkatkan, dan jika tidak ada kesalahan, maka akan diproses ke tahap berikutnya. Oke, itu adalah bisa dilihat gambar untuk tahap pengembangannya. Ada start, kemudian analisis, desain, kemudian itu development, testing, report, dan lain. Oke, langsung saja kita lanjut. Data dan informasi yang diperlukan. Nah, jadi data informasi diperlukan ini ada data primer dan data sekunder. Nah, untuk data primer dan data sekunder ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya, tapi tidak apa-apa, kita jelaskan kembali. Jadi, data primer ini adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Misalnya, data yang diperoleh dari wawancara, observasi,
dan dari data dokumentasi kegiatan dari Departemen Oftalmologi dan Screening Rumah Sakit yang tempat saya meneliti. Kemudian data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain seperti dari jurnal-jurnal dan contoh skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Oke, itu saja sedikit kita buka kembali mengenai data primer dan sekunder. Kemudian kita lanjut ke metode pendekatan masalah, sumber data dan informasi, yaitu dari Departemen Oftalmologi, screening yang menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Oke, teknik pengumpulan data dan informasi seperti yang saya jelaskan tadi menggunakan 3, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi ini melihat langsung bagaimana cara kerja sistem di sana, kemudian wawancara bersama dokter dan tim di oftalmologinya, kemudian studi pustaka, yaitu membaca jurnal-jurnal atau skripsi mengenai materi ini. Oke, kita masuk ke instrumen penelitian. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, wawancara, kemudian observasi, dan diskusi kelompok. Oke, lokasi penelitian berada di rumah sakit di Hail Manambay Abdul Qadir yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Bima, kilometer 5, Keteng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan itu kode busnya 84316. Oke. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan penelitian yang studi literaturnya dari September sampai awal November. Persiapan materi September sampai awal Oktober, kemudian pelaksanaan penelitian dari Oktober sampai dari pertengahan Oktober sampai akhir Oktober. Kemudian pengolahan data hasil penelitian. Nah, ini di bulan November. Kemudian penulisan laporan hasil penelitian dari November ke Desember, kemudian seminar hasil penelitian di Desember. Oke. Analisis sistem. Analisis dilakukan dengan mempelajari proses screening untuk retinopati diabetik dan literatur ekstensif tentang teknik pemrosesan gambar dan pengklasifikasian pembelajaran mesin. Selain itu, data dikumpulkan dari Departemen Oftalmologi dan Screening Rumah Sakit tadi tempat saya meneliti, dan dari database publik dikumpulkan dan digunakan untuk membandingkan antar diagnosis yang dihasilkan oleh sistem dan diagnosis manual. Oke, kita masuk ke dataset. Nah, jadi untuk mendapatkan data, fundus digital kamera adalah salah satu alat yang digunakan oleh tim screening dan ahli dari Departemen Akuisisi Gambar yang terlibat dalam mendiagnosis dan mengklasifikasikan gambar fundus menjadi 2 tahap retinopati. Tidak ada retinopati diabetik dan diabetik retinopati. Tahap pertama dalam proyek penelitian ini adalah mengumpulkan data yang diperoleh dari Departemen Oftalmologi dan Screening, kemudian data gambar fundus yang diambil dari rumah sakit terdiri dari beberapa jenis penyakit mata, kemudian data yang merupakan citra fundus pada dipilih sesuai kebutuhan, yaitu gambar fundus mata dengan retinopati diabetik dan kualitas gambar yang baik. Nah, ini ada inputan. Nah, jadi di dalam sistem akan dicoba dengan 2 jenis inputan, yaitu yang pertama ada gambar dari citra yang mengidap yang tidak mengidap
diabetik retinopati. Kemudian yang gambar kedua bisa dilihat bahwa di gambar kedua ini yaitu yang mengidap penyakit diabetik retinopati. Nah, jadi untuk membuat sistemnya kita akan menggunakan dua, apakah berfungsi atau tidak. Sistemnya kita harus mencoba dengan dua contoh, yaitu dengan yang mengidap dan tidak mengidap. Kemudian processing. Pada tahap processing, citra retina diolah agar diekstraksi dengan menghasilkan ciri yang baik. Yang pertama, ciri maksud saya hasil yang baik. Yang pertama dari size. Pada tahap awal proses pemprocessing yaitu dilakukan resize untuk mengubah ukuran citra dengan memperkecil ukuran citra pada arah horizontal ataupun vertikal menjadi ukuran 64 kali 64 pixel. Ya. Jadi percobaan ini akan disamakan ukurannya. Oke, kemudian grayscale, yaitu pada tahap ini yang diinput berupa RGB dengan nilai pixel pada citra tersebut terdiri dari 3 warna yang memberikan komponen merah, hijau, dan biru. Warna RGB memiliki matriks 3D, sedangkan skala abu-abu hanya memiliki 2D. Kemudian gambar asli dikonversi dari RGB ke ekstra skala abu-abu menjadi abu-abu seperti hitam dan putih karena algoritma hanya dapat diterapkan pada 2D daripada 3D. Nah, jadi tugas di grayscale ini mengubah warna asli dari RGB menjadi abu-abu. Oke, selanjutnya. Yang ketiga ada media filter. Setelah dilakukan pre-processing grayscale dengan standar resize untuk memudahkan dalam menghitung output citra berupa matriks 2 dimensi, kemudian gambar tersebut akan difilter menggunakan media filter, menghilangkan noise dari gambar sebelumnya karena dapat mengganggu kualitas gambar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas citra fundus mata adalah kualitas yang buruk akibat gangguan di sekitarnya, seperti ruangan yang terlalu terang. Oleh karena itu, diperlukan proses filtering untuk mengatasi masalah ini dan memungkinkan gambar menjadi lebih efektif dan dalam pemrosesan dan penilaian. Oke, sekarang kita masuk ke proses yang keempat, yaitu persamaan histogram. Nah, jadi setelah penyaringan, pemrosesan dengan pengurangan noise gambar yang memengaruhi kualitas gambar, gambar akan terlihat pudar. Untuk meningkatkan kontras atau kualitas gambar fundus mata, pemerataan histogram dilakukan untuk mendapat hasil dan pemerataan pixel yang maksimal, nilai intensitas gambar fundus mata. Kemudian thresholding, yaitu teknik pemrosesan citra terakhir dalam mengubah citra yang telah diproses menjadi biner dengan ambang batas gambar biner keluaran hitam putih memiliki nilai 1 dan untuk semua pixel pada gambar input dengan luminasi lebih besar dari level dan 0 yaitu nilai hitam untuk semua pixel lainnya. Nilai ambang yang sesuai dipilih untuk pelatihan dan diatur secara otomatis dalam ambang batas image processing, yaitu mengubah gambar menjadi hitam putih. Oke. Nah, dari 4 proses tadi ini adalah hasilnya. Nah,
Yang pertama ada original image-nya, jadi ini image yang kita input. Kemudian di grayscale akan diproses. Nah, itu hasilnya. Kemudian di filtering juga diproses dan itu hasilnya. Kemudian histogram, coalition, dan thresholding. Nah, itu dia hasil dari pemrosesannya. Oke, bisa dilihat hasil dari pemrosesan tadi. Dari keempat pemrosesan tadi, itu adalah hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk membangun sistem ini ada beberapa kebutuhan. Yang pertama perangkat keras dan perangkat lunak. Ada prosesor, ada RAM yang berkapasitas 4, hard disk 1 TB. Kemudian perangkat lunaknya Windows, ya Windows 10 minimal yang 64 bit. Kemudian aplikasi MATLAB-nya dan library Forge. Kemudian Balsamiq Markup. Oke, nah ini adalah perancangan tampilan antarmukanya. Oke, kita masuk ke perancangan antarmukanya ya. Yang pertama saya jelaskan di menu. Nah, di menu ini ada browser, kemudian processing, clear, about, dan exit. Nah, yang pertama ada browser. Nah, ketika kita akan menekan browser, maka sistem ini akan mencari atau biasanya kita tempat kita memasukkan data yang akan kita tes. Nah, ini kalau kita pencet browser maka akan terbuka ke file manager kita dan memilih apa foto gambar apa yang akan kita tes itu. Nah, akan muncul di jendela input. Nah, yang di paling atas itu ada jendela input. Di atas ini ada jendela input. Kemudian processingnya, ketika jendela ini sudah diisi oleh gambar mata hasil dari kamera fundus, kemudian kita klik pre-processing, maka akan memproses gambar ini akan diproses dan hasilnya akan keluar di jendela ini. Ini di bagian sini ada hasil proses dari grayscale-nya, filteringnya, histogram, kemudian thresholding-nya. Nah, di sini akan keluar semua angka-angka berapa untuk tingkat processing-nya. Kemudian ada clear, ini untuk menghapus data yang sudah dicoba atau diketahui hasilnya atau kembali ke posisi kosong. Kemudian ada exit untuk mengeluarkan untuk kita keluar dari sistem ini. Nah, di paling bawah ada diagnosis. Nah, di diagnosis inilah akan muncul hasil dari sistem kita. Apakah mata itu termasuk dia ke diabetik retinopati atau mata normal, atau bisa disebut tidak termasuk atau tidak terjangkit penyakit diabetik retinopati ya. Di jendela diagnosis ini dia akan muncul ya. Jadi secara otomatis tanpa didiagnosis manual oleh dokter, di sini akan muncul diagnosisnya apakah iya atau tidak, karena di sini sudah dihitung atau dilihat dihitung bagaimana tingkat pembuluhnya darahnya pecah atau apa gejala-gejala yang lain. Nah, sehingga di sini akan muncul hasilnya. Oke.
Nah, jadi kita sampai di penutup. Jadi kesimpulan dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penyakit diabetes bisa menyebabkan kebutaan bagi orang yang terjangkit dan ciri-ciri awalnya adalah adanya rabun ketika kadar gula darah naik dan bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Dan biasanya orang yang mulai merasakan gejala akan memeriksakan mata ke dokter dan dokter akan memeriksa dengan kamera fundus dan hasilnya akan didiagnosa secara manual oleh dokter dan hal itu sangat tidak efektif karena hasil diagnosa berkemungkinan besar akan salah karena diagnosa dilakukan secara manual dan untuk itu penulis menawarkan sistem untuk mendiagnosa hasil kamera fundus secara otomatis agar hasil diagnosa lebih akurat. Kemudian penulis menyarankan bagi pengembang berikutnya agar bisa membuat fitur untuk menyimpan hasil dari diagnosa agar filenya bisa disimpan sebagai file arsip karena di dalam pengembangan sistem kali ini belum ada fitur tersebut sehingga ketika dokter ingin melihat diagnosa kembali harus melakukan proses dari awal. Sehingga kalau ada fitur untuk menyimpan tidak perlu mengulang proses dari awal. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.